Dia berkata, lalu berkata Sam'un, sifat lana, sifatilah olehmu kami berdua, ya, kami, sifatuhu, sifatnya Sam'un. Faqala, maka dua orang rajulan itu berkata, dua orang tadi penjara dipanggil tuh sama raja karena mau mendengar apa yang mau disampaikan dua orang tadi yang di penjara. Dua orang itu berkata, innahu, sesungguhnya Allah itu yaf'alu, melakukan ma yasha, apa-apa yasha'u yang Allah kehendaki. Sudah sifatnya, coba bagaimana sifat Allah itu, bagaimana Allah itu yaf'alu ma yasha wa yahkumu, dan Allah itu menghukumi apa-apa yuridi yang Allah kehendaki. Yaf'alu Allahu ma yasha wa yahkumu ma yuridi. Tsumma qala, kemudian berkata Sam'un, wa ma ayatukuma, dan apa tanda bukti kamu berdua. Qala, berkata dua orang utusan tadi, ma yatamannahu, dia itu tidak ada perkara yang mengharapkan, ya, akan, ya, apa tersebut. Al-mulku, raja, saya tidak ingin apa-apa, saya tidak mengharapkan apa. Fa'amara, maka kemudian memerintahkan al-mulku, raja, hatta jahu, sehingga berdatanganlah gulamin, yaitu gulam, dengan anak muda, dengan membawa matmus, seorang anak yang matmus, tomis, yang tertutup ainai, dua matanya. Wa mawdu ainihi, dan bermula tempat, ya, dua matanya itu, yaitu seperti kaljabhati, di jidatnya. Matanya tertutup dan tempat dua matanya itu ada di jidat. Famaza, maka tidaklah, famazala, maka tidak henti-hentinya itu dia damuani, berdoa dua orang utusan tadi, Rabbahuma, kepada Tuhannya, hatta ansyaqa, sehingga ansyaqa, terbuka, maudhi al-baswari, yaitu tempat penglihatannya. Jadi ini jidatnya ini rapat, matanya nggak kelihatan. Fa'akhadha al-umduqata, ini maka mengambil dua utusan tadi, dua laki-laki, umduqata ini yaitu dua apa? Dukor, mimis, ya, dari tanah. Minati, ini dari tanah. Rodoa, kemudian meletakkan huma, akan bundokan ini. Akhirnya disebutkan dua orang tadi. Fa'at jabal mulku, maka merasa takjub, merasa kaget seorang raja tadi. Faqala Sam'un, maka berkata Sam'un, lil mulki, ini cerita. Ini ceritanya masih panjang di dalam kitab ini, karena sampai dengan ayat 13 sampai dengan ayat ke 19 dalam ayat. Nah ini masih menceritakan, di dalam surat Yasin ini menceritakan tentang negara atau Ashabul Qaryah yang disebut dengan negara Antokia. Panjang ceritanya. Takjub nih, insa'ata, kemudian ditanya, jika ditanya meneman min alihatika, min, dari mana Tuhanmu, hatta tasma'a sun'an, sehingga tasma'a, menciptakan Tuhan, ya, satu ciptaan, mislahada, seperti ini. Fayakunu, maka jadilah laka, olehmu, asyaraku, kemuliaan, walihatihatika, dan untuk Tuhanmu. Faqala mulku, kemudian berkata raja, ya Sam'un, hai Sam'un, laisa li, tidak ada bagiku dari kamu sirrun, sesuatu yang dirahasiakan, maktumun, yang disimpan. Inna ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, alladzi, yang kami na'budu sembah, la yasma'u, tidak mendengar,
Akhirnya Samun itu masuk ke tempat berhala-berhala yang banyak. Wa yusalli, dan kemudian Samun itu sholat kasiron, lama ya, banyak. Awal dan merendahkan diri Samun atau zalmu, ya, sehingga kaum itu menyangka anna Sam'una, sesungguhnya Samun itu alamidatihim. Oh, di situ Samun di tempat banyak berhala dia sholat kemudian berzikir lama, sehingga menyangka bahwasanya Samun itu adalah seperti agama mereka, penyembah berhala. Faqala al-mulku, kemudian berkata raja kepada dua tersebut, in qadara, jika atau andaikan berkuasa ilahumma, Tuhan kamu berdua, allazi ta'budani, yang kalian sembah berdua, ala ahya'il amwati, bisa menghidupkan orang-orang mati, amanah. Masih gak percaya juga, masih butuh. Makanya dikatakan kalau Tuhanmu bisa menghidupkan orang-orang yang mati, amanah, baru kami akan percaya ya kepada Tuhan. Wabikum maqala ilahuna qadirun, kemudian dua utusan itu berkata, Tuhan kami itu qadirun, kuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Bisa Tuhan kami menghidupkan orang yang mati. Faqala al-mulku, maka berkatalah raja, innaha huna, sesungguhnya dialah mayitan mayit, mata yang telah mati, mundur sab'ati ayamin. Ini sini nih, ada orang udah mati 7 hari lebih. Wa ini akhartuhu, dan sesungguhnya aku mengakhirkan mayit ini, walam adfinhu, dan saya belum kubur, saya sengaja akhirin, saya belum kubur, kata raja, hatta yarji'a abuhu, sehingga datang bapaknya. Ini sengaja ada jenazah udah lebih dari 7 hari belum dikubur, diakhirin karena menunggu kedatangan bapaknya. Wa kanal abu, dan bapaknya itu ghaiban, ya, ghaib, artinya nggak tahu di mana. Faja'u, maka datang kaum tersebut ilal mayyiti, membawa mayit ini kepada ya waqad taghayyarahu, mayit itu telah berubah warnanya. Faja'ala yakunani, sudah berubah ya, udah 6 hari udah bau ya, mayatnya sudah bau kayak ikannya yang tidur. Faja'ala yakunani, maka dua orang tadi itu berdoa, dua utusan Rabbuhuma, kepada Tuhannya, ala niyatan, dengan terang-terangan. Waja'ala, dan jadilah oleh Samun yad'u, dan juga Samun berdoa, Rabbahu, kepada Tuhannya, sirran, dengan pelan-pelan. Dua orang itu berdoa, dua orang utusan yang pertama itu doa dengan terang-terangan, sedangkan Samun berdoa secara sir. Faqamal mayyitu, makanya doa itu ada dua, ada yang sir, ada yang alania. Ada yang boleh doa yang terang-terangan, ada yang doanya secara sir, jalan. Faqamal mayyitu, setelah berdoa dua orang satu sama Samun, faqama, maka berdiri al-mayyitu, mayitnya berdiri. Biidnillahi, dengan izin Allah Ta'ala. Faqala inni, dan berkata, sesungguhnya aku qad mutu, sesungguhnya aku telah mati. Ini mayat ini ngomong setelah dimohonkan doa oleh Allah supaya bisa hidup lagi. Dua utusan berdoa secara terang-terangan, yang satu orang berdoa namun Samun itu secara sir ya. Faqama, kemudian berkata, saya sudah mati sab'ata ayyumin, selama 7 hari. Saya sudah mati 7 hari. Wa kuntu, dan saya mati musyrikan, dalam keadaan musyrik, tidak menyembah Allah. Faqudkhiltu, maka kemudian aku dimasukkan fi sab'ati awliyatin, pada 7 lembah jurang, minan nari, dari neraka.
yang sedang kamu perkarakan dalam amalnya. Gitu ya. Jadi saya mengingatkan kepada kamu semua, artinya dari sesuatu yang tadi didakwakan fihi, ya, fa'aminu, maka berimanlah kamu semua sekalian billahi, dengan Allah. Akhirnya mayat itu ngomong, disuruh beriman kaum itu. Summa qala mayit, kemudian mayit itu berkata, jangan saya 7 hari nanti saya matinya dalam keadaan musyrik. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam 7 lembah api neraka. Qala mayit, maka telah berkata mayit tadi, futihat, maka dibukakan abwabus samai, seluruh pintu-pintu langit. Faidan nazartu, maka jika melihat aku, ro'aitu sahabat, ya, saya melihat sahabat akan seseorang pemuda, syabun hasanal wajhi, yang cakep wajahnya, yang ganteng rupanya, yasma'u, yang memberikan syafaat, lahu lihaulais, ya, yasma'u, memberikan syafaat kepada si anak muda tadi, dihaulai salah satu, kepada mereka, ya, orang-orang yang bertiga tadi. Faqala al-mulku, maka berkatalah raja tadi, wa minas salah satu, dan siapa dari tiga tersebut? Qala, maka berkata mayit tadi, ahaduhum, seorang mereka adalah Samun, wa hadani, dan 2 orang ini dikasih isyarat, wa asara ila sahibaihi, dan memberikan isyarat kepada 2 temannya Samun tadi. Fata'ajjabal mulku, maka merasa kaget al-mulku raja, wala ma'alima sam'an, dan tatkala mengetahui Samun anak orang sesungguhnya berkata mayit, qad athara fil mulki akhbarul halim. Yang cerita itu bahwa Samun adalah temannya dari 2 ujar tersebut, itu adalah yang meninggal, atau orang mayit tadi yang telah dihidupkan. Akhirnya kaget si raja, padahal dia udah deket tuh sama si Samun. Qad asara fil mulki akhbarahu bil hali wa da'ahu, yang telah qad asara, sungguh telah membekas, ya, fil mulki, pada raja, akhbarahu, ceritanya Samun kepada raja, bil hali, dengan keberadaannya, wa da'ahu, dan Samun mengajak raja ila islami, kepada Islam, karena sudah ketahuan, sudah jelas. Akhirnya Samun mengajak raja untuk masuk agama Islam. Fa'amana al-mulku, maka berimanlah raja, wa amana qaumuhu, dan berimanlah kaumnya raja, wa kafara, tetapi masih tetap kufur al-kharuna, kaum yang lain. Rajanya masuk Islam, kaumnya ada yang masuk Islam, tapi ada yang tetap kafir. Wa man lam yu'min, dan barang siapa tidak beriman, soha, maka menyiksa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, ya, menyiksa, menjerit, menyiksa, ya, menjerit, ya, alaihi salam, dengan siksaan sohatan, fahalaku, maka hancurlah manusia itu, kaum tersebut. Itu cerita. Jadi ceritanya begitu. Kaum yang enggak percaya, yang enggak beriman, dihancurkan. Ya. Fahalaku wa fi riwayatin, dan satu riwayat yang ini tadi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, tadi ada 3 riwayat berarti tentang dari tafsir dari il arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bidzalika faqalu inna ilaikum mursalun. Ada 3 riwayat. Ini riwayat yang ketiga nih. Riwayat yang ketiga ceritanya begini. Kila inna benatal mulki tufiyat wa qala Samun. Diriwayatkan bahwasanya dikatakan anak perempuannya, ya, raja itu meninggal. Faqala Samun, maka berkata Samun, ya ayuhal mulku, hai raja, utlub, carilah. Tadi kan versinya bertemu dengan 2 orang anak, didatangkan 2 orang
satu orang yang buta tadi yang matanya itu rapat sejak lahir, nggak bisa lihat. Nah, ya, tapi dari riwayat ini anaknya putrinya raja ini meninggal, mati. Kemudian Sam'un menyampaikan kepada raja untuk memanggil dua orang yang tadi di penjara. Untuk apa dipanggil? Ayo liha, untuk menghidupkan ibnataka, anak raja tersebut. Akhirnya fatala al-mulku, kemudian raja itu mencari dua utusan tadi. Faqama wa sallaya, kemudian dua utusan tadi, dua laki-laki itu sholat, berdoa, wada'au, dan berdoa fil alaniyati, di dalam dengan terbuka, dengan terang-terangan, dengan jelas. Wasamun ma'ahuma, dan juga ada Sam'un di situ berdoa fisiri, dalam sembunyi. Wahya Allah Ta'ala, maka Allah menghidupkan anak perempuan tadi. Wa ansyaqal qamaru, dan menjadi terbelah kuburnya. Jadi ini dikubur. Kalau versi yang ketiga ini, anaknya raja perempuan itu sudah dikubur, kemudian didoakan supaya hidup lagi, hidup terbelah kuburnya. Fakhrajat, maka keluar lalu perempuan anaknya raja, anak perempuan. Faqalat aslimu, anak raja itu kemudian berkata, aslimu, masuklah kamu semua agama Islam. Fa innahuma, maka sesungguhnya dua utusan tadi itu benar. Tsumma qalat, ini masih belum. Tsumma qalat, kemudian berkata perempuan tadi, fama alaikum muslimun, bagaimana aku bisa menyangka kamu semua itu bisa masuk Islam. Semasa lalu, kemudian berkata raja, min ibnatihi, dari putrinya, kaifa haluki, bagaimana keadaanmu fil akhirat, di akhirat. Akhirnya raja itu nanya ke putrinya yang sudah meninggal, bagaimana keadaanmu di akhirat. Kalau putrinya berkata kepada pusaka ayamin, saya selama 7 hari semenjak saya mati, murid dan ada yang amali, maka disodorkan, ditampakkan alaya atasku amali perbuatanku. Pada saat aku mati di akhirat, aku itu ditampakkan perbuatanku di akhirat. Bahwa jatuh nafsi, maka saya melihat diri saya sendiri, kafiratun, itu kafir. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, mulzimtu, aku diazab, disiksa, kulla yaumin, setiap hari, fidarin, ya, pada satu negeri, minan nari, dari neraka. La yusbihu adzab wa'idun, yang tidak bisa menyerupai azab apapun satupun, diwahidatin, dengan satu pun. Falamma kunta, maka ketika telah terjadi aku fidarin sami'atin, pada negeri yang ketujuh, jauh, maka datanglah, ya, dan maka datanglah 3 orang itu tadi, biruhi, dengan ruh, ila jasadi, kepada jasad. Faqalu unzuri, maka berkatalah 3 orang tadi, unzuri, lihatlah kamu, ilal hawa, pada hawa itu darah, melihat kulit. Fanadaitu, maka saya melihat, waqad futihat abwabu sama, maka telah terbuka pintu-pintu langit. Wa ra'aitu rajulan hasanal wajhi, dan saya melihat laki-laki yang tampan wajahnya. Madda yadahu, yang memanjangkan yadahu, tangannya, yasfa'u, memberikan syafaat, haula selasa, bagi menolong, ya, memberikan syafaat bagi mereka yang beriman tadi. Faqala al-mulku, berkata, manisa rasa, berkata raja, manisa rasa, siapa 3 orang itu? Faqalat, maka berkata putrinya tadi itu, anak raja, perempuan raja, hada syabu Umar, yaitu ini pemuda, yakni Sam'un, wa hada ini rajulaini, dan 2 utusan tadi. Tsumma qalat, kemudian berkata putri raja, ya abi, ya bapakku, 3 orang ini qad akhadu, telah mengambil aku, min dhafirati, dari rambut, dan wa akhduni, dan telah jambat, berarti menyambak, mengambil rambutnya. Wa akhduni, dan mengeluarkanku, minan nari, dari api neraka. Fafatahtu, maka terbuka, ini akan mataku. Fara'aitu, maka saya melihat nafsi,
tiga orang tadi itu mengangkat saya dari api neraka. Begitu saya buka, saya ada di depan Bapak di sini, ya di tempat ini. Semua tolabat. Kemudian anaknya tadi semua tolabat ibnatu, maka anaknya itu putrinya tadi raja memohon ya dengan Rasul ini dari dua utusan tersebut ayyudaha ila makaniha, untuk mengembalikan dirinya ke tempat semula. Faradaha, kemudian dua orang utusan tadi itu mengembalikan putri raja. Fa'adat, maka kembalilah putri raja ila qabriha, kepada kuburnya. Balik lagi, anda hidup, balik lagi. Wa fi riwayatin, ternyata ada 4 riwayatnya. Sebelum nanti wa man zana rahman min syai'in antum illa ta'lamun. Wa fi riwayatin, riwayat yang keempat, amanah berimanlah putri raja baru dan dikembalikan. Masih riwayat yang sama. Wa putri itu sebelum dikembalikan beriman dulu, baru dan baru dikembalikan ila qabriha, kepada kuburnya. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, ma'amanal mulku, tidak beriman rajanya, tetap rajanya panggah pancet tidak mau beriman. Bal baqiya, maka tetaplah raja itu ala kufrihi, atas kekufuran. Sumaqala mulku, kemudian berkata raja itu kepada mereka semua, majitu, ya, tidak datang utusan, ya, kamu tidak datang sebagai utusan ke negeri ini illa bin nifaq, kecuali dengan munafik. Udah ciri-cirinya jelas, tanda-tandanya jelas, bahwa 3 orang itu 2 orang diutus didustakan, tambah 1 lagi jadi 3 bisa disik, tetap didustakan. Bahkan dikatakan 3 utusan itu adalah orang munafik menurut raja. Maka ashabul mulia itu berkata, ma antum illa basyarun misluna, kamu itu bukan utusan illa basyarun misluna, kecuali sebagai manusia biasa seperti kami. Bukan, kamu bukan utusan, kamu bukan utusan Tuhan, bukan utusan juga Nabi Isa, tapi kamu adalah manusia biasa seperti kami. Yakni, yaitu ma'antum mursalun, artinya kamu semua bukanlah orang yang diutus, bal antum, tetapi kamu semua basyarun, manusia misluna, seperti kami. Wa ma anzala rahman min syai'in in antum illa takdzibun, dan tidaklah menurunkan Allah zat yang rahman min syai'in, dari sesuatu, in antum, dan tidaklah engkau sekalian illa takdzibun. Nah, ini tidaklah Allah Ar-Rahman yang memurah ini dengan sesuatu, in antum illa takdzibun, kecuali mereka, kamu sekalian tetap mendustakan. Ini saya baru 15. In antum illa takdzibun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum mursalun. Ayat ke 16. Allahu a'lam bishawab. Ayat 16. Lanjut terjemahnya. Tapi kita juga sama-sama diterjemahkan aja dulu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Kata urusan tadi, saya cuma menyampaikan doang. Urusan beriman atau tidak beriman itu urusan kamu. Qalu inna tabayyana bikum la illa tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka berkata, mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang, tatoyar, dan itu mendengar tatoyur. Sungguhnya jika kamu tidak tidak berhenti, ya,
menyeru kami, niscaya kami semua akan merancang kamu masa dapat siksa yang pedih. Masih semua percaya. Ini kemudian Allah yukum ma'akum man dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan berkata, kemalangan kamu, bagiku kemalangan kamu tidak ada karena perbuatan kamu sendiri. Jadi malangnya itu, kemalangan karena sialannya itu bukan karena apa-apa, tapi karena perbuatannya sendiri. Apabila jika kamu diberi peringatan, ya, diberi peringatan, diingatkan,